Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Now I wanna talk about the first material of kajian Piksi Bahasa Inggris 2 in the fourth semester. And the title is Analysis of Character in the Novel The Pearl by Johann Steinbeck. Okay, chapter 1. Consists of 1.1 background, 1.2 problem formulation, and 1.3 research objectives. Oke, jadi di bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Karya sastra merupakan salah satu seni verbal yang banyak mengungkap kehidupan manusia melalui jalan cerita yang disampaikan. Sastra merupakan seni yang bersifat opini, namun tidak sedikit dari mereka yang menjadikan sastra untuk mengangkat jalan cerita nyata di dalam masyarakat. Tokoh merupakan unsur utama di dalam kehidupan. Tokoh merupakan orang yang memainkan perannya sehingga hadirlah sebuah cerita. Tanpa tokoh, maka kehidupan itu mustahil akan ada. Seperti menurut Aminuddin dalam Siswanto 2002.2142, tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita dan istilah. Tokoh ini mengacu pada orangnya, yaitu pelaku cerita. Sedangkan dalam jurnal Intan.ac.id dinyatakan bahwa peran tokoh juga dianggap sebagai penjaga serta penegak nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal itu sesuai dengan novel yang berjudul The Pearl karya Johann Steinbeck yang mengungkap beberapa tokoh di dalamnya yang dapat kita bedakan berdasarkan peran dan pentingnya fungsi penampilan tokoh, perwatakannya, perkembangan maupun pencerminan tokoh. Oke, adapun rumusan masalah yang saya angkat itu terdiri dari 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran tokoh yang ada di dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Yang kedua adalah bagaimana keterikatan tokoh utama dengan tokoh-tokoh lain di dalam cerita. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap peran tokoh yang ada di dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Yang kedua, untuk mendeskripsikan keterikatan tokoh utama dengan tokoh-tokoh lain di dalam cerita. Okay, chapter 1. The character in the novel The Pearl by Johann Steinbeck are seen from the division of characters such as A, based on their roles and function, based on function of the character's appearance, based on character, based on character development, and based on the reflection of the character. Jadi untuk di bab 2 ini, yang 2.1-nya, tokoh dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck itu kita bedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan peran pentingnya, yaitu terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan, kemudian berdasarkan fungsi penampilan tokoh, dari tokoh protagonis dan antagonis, berdasarkan perwatakannya terdiri dari tokoh sederhana dan tokoh bulat, kemudian berdasarkan perkembangan wataknya terdiri dari tokoh statis dan tokoh berkembang, kemudian berdasarkan pencerminan tokoh terdiri dari tokoh tipikal dan tokoh netral. Oke, untuk di chapter 3, consists of 3.1 object of research, 3.2 types of research, 3.3 research methods, 3.4 data and data sources, 3.5 research instrument, 3.6 data collection technique, and 3.7 data analysis technique. Jadi untuk di bab 3 ini, objek dan metode penelitian itu saya ungkapkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, objek penelitian menurut Sugiono 2012.2144 bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan suatu hal objektif.
valid, dan reliable tentang suatu hal. Adapun objek penelitian ini adalah menganalisis tokoh di dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Kemudian yang kedua, jenis penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dan yang ketiga, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang secara etimologi berarti menguraikan. Namun, metode analisis ini tidak hanya menguraikan, tetapi juga memberi pemahaman dan penjelasan menurut Ratna 204.253. Kemudian yang keempat ada data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang terdapat dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Sumber data yang digunakan adalah novel The Pearl karya Johann Steinbeck yang terbit tahun 1947 dan diterbitkan oleh Peirce Viking AS William Heinemann Inggris Raya. Kemudian yang kelima ada instrumen penelitian, di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks itu sendiri yang berupa isi dari novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Selain itu digunakan alat bantu berupa ringkasan penting terkait isi novel. Kemudian yang keenam ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini terdiri dari dua teknik. Yang pertama adalah teknik baca, yang kedua adalah teknik catat. Kemudian yang ketujuh ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data yang digunakan yaitu berupa data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Nah, adapun langkah-langkah yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti terlebih dahulu membaca keseluruhan isi novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Kemudian peneliti meringkas hal-hal penting yang terdapat dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck. Kemudian peneliti menganalisis unsur tokoh dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian yang terakhir adalah peneliti mencoba untuk merealisasikan novel The Pearl karya Johann Steinbeck ke dalam pembelajaran untuk mahasiswa semester 4, yaitu tentang menganalisis unsur intrinsik dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck, khusus bagian tokoh. Kemudian chapter 4 to 4.1, the role of character in the novel The Pearl by Johann Steinbeck, which start from the summary of chapter 1 to 6, the continued by analyzing the characters based on their type. And 4.2, the relationship between the main character and other character in the story. Jadi untuk bab 4 ini dari 2, yaitu penjelasan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah peran tokoh dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck, di mana dalam peran tokoh ini sebelum penulis menganalisisnya, penulis juga menulis ringkasan materi dari chapter 1 sampai dengan chapter ke-6. Di mana yang pertama itu, dari yang pertama diceritakan, Kino adalah seorang nelayan, kemudian anaknya disengat kalajengking, lalu pergi kepada dokter, lalu dokter itu menolaknya, kemudian sampai dengan Kino dan istrinya Juana mendapatkan mutiara dunia dan menjadi perbincangan banyak orang dan diperebutkan oleh berbagai tokoh, kemudian sampai Juana dan Kino ini memutuskan untuk pergi ke kota dan menjualnya, berusaha untuk menjualnya. Kemudian ada konflik-konflik tertentu dan menyebabkan anaknya tertembak, kemudian sampai kepada Juana dan Kino pulang kembali dan memutuskan untuk melemparkan mutiara tersebut. Nah, di bagian 4.1 ini menjelaskan sebelum penulis menganalisis keseluruhan mengenai tokoh, penulis mencoba untuk merangkum dari berbagai chapter, dari mulai chapter 1 sampai dengan chapter 6. Kemudian, setelah penulis mencoba untuk mendeskripsikan keseluruhan isi pada setiap subbab, maka dapat penulis simpulkan mengenai peran tokoh. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, yaitu tokoh utama atau central character. Seperti yang kita tahu bahwa tokoh utama merupakan tokoh yang banyak dihadirkan di dalam cerita. Dan apabila kita lihat dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck, maka dapat kita simpulkan bahwa tokoh utama adalah Kino.
Kemudian tokoh tambahan atau peripheral karakter. Menurut Waluyo 2011.219, tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk mendukung tokoh utama. Dan seperti yang kita tahu bahwa tokoh yang muncul untuk membantu tokoh sentral dalam novel The Purge kayak John Steinbeck adalah Juana dan Juan Thomas, yakni Juana adalah istrinya dan Juan Thomas adalah saudaranya. Kemudian berdasarkan fungsi penampilan tokoh, yaitu tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang sering kali menjadi pusat di dalam sebuah cerita. Dan menurut Nurgiantoro 1995.2178, tokoh protagonis akan menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan-harapan kita. Adapun tokoh protagonis memiliki ciri yang baik, ramah, pemaaf, jujur, bekerja keras, tulus, dan penuh kasih sayang. Adapun setelah kita analisis dalam novel The Pearl karya Johann Steinbeck ini dapat kita simpulkan bahwa tokoh yang termasuk ke dalam tokoh protagonis adalah Kino, Juana, Juan Thomas, dan Apollonia. Kemudian tokoh antagonis. Tokoh antagonis menurut Nurgiantoro 1995.2176 yang merupakan tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik dengan ciri licik, pemarah, iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam tokoh antagonis adalah dokter, pedagang, lacak, imam, atau pendeta. Berdasarkan perwatakannya, tokoh sederhana atau flat character. Menurut Abrams dan Nurgiantoro tahun 1994.2181 sampai 183, tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu. Ia tak diungkap berdasarkan sisi kehidupan secara menyeluruh, sifatnya datar atau monoton. Dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam tokoh sederhana adalah Juana, dokter, dan Juan Thomas. Kemudian tokoh bulat atau round character. Tokoh yang memiliki berbagai kemungkinan dalam sisi kehidupannya, yaitu ia yang dapat memiliki watak tertentu yang bahkan diformulasikan. Tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi tokoh bulat adalah Kino itu sendiri atau tokoh utamanya. Kenapa? Karena dia itu adalah tokoh protagonis yang baik, namun juga di beberapa chapter dia disebutkan bahwa dia memukul istrinya dan sebagainya. Artinya dari hal ini memiliki perkembangan. Kemudian berdasarkan perkembangan watak, tokoh statis atau static character. Nah, dan juga tokoh berkembang. Jadi ada dua berdasarkan perkembangan tokoh statis dan juga tokoh berkembang. Nah, jika dikaitkan, tokoh statis maupun berkembang ini mirip dengan tokoh sederhana dan bulat. Nah, tokoh statis ini sama dengan tokoh sederhana dan tokoh berkembang adalah tokoh bulat. Artinya yang pertama itu statis dia monoton atau datar. Sedangkan yang tokoh bulat berkembang ini sebagai tokoh bulat yang artinya dia dapat mengalami perubahan atau dari beberapa chapternya itu dia tidak memiliki satu sifat, tapi dari keseluruhan kehidupannya itu diulik hingga dia memiliki watak yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan pencerminan tokoh, yaitu tokoh dibagi menjadi dua, tokoh tipikal atau typical character dan juga tokoh netral atau neutral karakter. Nah, untuk tokoh tipikal, tokoh yang muncul berdasarkan tipikal yang ditonjolkan layaknya kehidupan nyata dan hal ini tidak bisa dimanipulasi oleh penulis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam tokoh tipikal adalah pedagang dan juga dokter. Kemudian tokoh netral yaitu tokoh yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Artinya tokoh ini hadir berdasarkan keinginan penulis dan bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi tokoh netral adalah Kino dan juga Juana. Kemudian yang poin 2 adalah bagaimana keterikatan tokoh utama dengan tokoh-tokoh lain di dalam cerita. Nah, setelah
disimpulkan, maka akan kita dapat berbagai tokoh, yaitu Kino sebagai tokoh utama, di mana dia adalah seorang nelayan miskin yang hidup menurut dia itu dia sangat bahagia, tidak mempunyai apa-apa, tetapi sudah cukup seperti itu. Kemudian Juana ini adalah sebagai istrinya. Kemudian juga Juan Thomas, di mana Juan Thomas ini adalah saudaranya. Dan Apollonia ini adalah istri dari Juan Thomas yang merupakan ipar, yang kepada Kino itu adalah dia iparnya. Kemudian Coyotito adalah anaknya, di mana anak ini adalah anak satu-satunya daripada Kino dan juga Juana. Kemudian dokter, di mana dokter ini adalah ikatan dengan Kino hanya sebagai seorang pasien dan juga dokter. Kemudian imam atau pendeta, di mana ikatannya adalah sebagai seorang imam itu menganggap dia itu adalah panutan untuk para masyarakat. Kemudian biasanya dia menyebutnya sebagai anak begitu. Kemudian pedagang yang di sini adalah keterikatannya dengan Kino adalah sebagai pembeli mutiara, di mana Kino ini ingin menjual mutiara yang besarnya, mutiara yang ia temukan. Kemudian orang asing. Nah, orang asing di sini itu terdiri dari tetangga, kemudian penjual di sini adalah yang tidak disebutkan secara gamblang penjual yang akan pembeli yang akan membeli mutiara Kino. Kemudian sosok hitam di sini itu adalah pencuri yang tidak disebutkan namanya, kemudian juga pemburu atau pelacak yang sampai mengikuti Kino sampai ke kota begitu. Nah, oke. Untuk di chapter 5 ini, a conclusion and overall summary of the material made, the suggestion for the author response about the good side of learning to analyze novel through a qualitative approach with descriptive analysis methods. Jadi untuk di bagian kelima ini itu adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran, di mana berdasarkan hasil analisis pada keseluruhan isi novel The Bird karya Johann Steinbeck. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam cerita ini tokoh-tokoh yang diceritakan merupakan tokoh-tokoh hebat yang saling menguatkan satu sama lain serta dapat menghidupkan cerita dengan begitu baik. Nah, adapun tokoh-tokoh yang penulis analisis dalam novel ini terbagi ke dalam beberapa bagian seperti peran dan pentingnya, kemudian fungsi penampilan tokoh, perwatakannya, perkembangan watak, dan terakhir adalah pencerminan tokoh. Nah, adapun tokoh utama yang menghidupkan keseluruhan cerita bernama Kino, di mana dia adalah seorang nelayan yang merasa beruntung telah menemukan mutiara dunia. Kemudian mutiara ini bagai keberuntungan bagi Kino dan juga istrinya, namun sekaligus bumerang bagi mereka. Nah, kehadirannya adalah awal sekaligus akhir bagi cerita di The Pearl karya Johann Steinbeck. Nah, adapun untuk sarannya, objek kajian mengenai tokoh dalam novel The Bird karya Johann Steinbeck ini merupakan langkah yang bagus bagi para mahasiswa untuk dapat menjadikannya sebagai pembelajaran awal dalam menganalisis novel. Nah, pendekatan secara kualitatif deskriptif ini sangat memudahkan bagi semua orang untuk dapat memahami isi novel secara keseluruhan. Nah, pendekatan ini pun bukan hanya dapat melirik unsur tokoh dalam novel The Bird karya Johann Steinbeck, namun juga dapat menjelaskan secara terperinci keseluruhan unsur intrinsik di dalam cerita. Nah, maybe that's all for me. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, and see you in the next lesson.